Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Kevin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 paradigma kejahatan. Mengenai 3 paradigma kejahatan menurut Simet dan Shelley, yaitu yang ada paradigma positivis, yang kedua paradigma interaksionis, dan yang ketiga ada paradigma sosialis. Ketiga paradigma ini merupakan kerangka berpikir utama dalam memahami penyebab dan sifat kejahatan. Dengan memahami paradigma ini, kita dapat melihat bahwa kejahatan tidak hanya dilihat sebagai perbuatan individu semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh sebagai faktor baik dari dalam diri seorang dan lingkungan maupun dari struktur sosial yang lebih luas. Paradigma pertama menurut Simet dan Shelley adalah paradigma positivis. Paradigma ini berakar pada pemikiran positivisme, yaitu pandangan bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan secara ilmiah dan empiris melalui observasi dan penelitian. Dalam konteks kriminologi, paradigma positivis berpendapat bahwa kejahatan memiliki sebab-sebab yang diidentifikasikan secara objektif seperti faktor biologis, psikologi, atau sosial. Artinya, seseorang melakukan kejahatan bukan karena ia sepenuhnya melakukan kejahatan tersebut, tetapi karena ada faktor penyebab tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Contohnya, pemikiran Lombroso, seorang kriminolog Italia, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik tertentu. Menurut saya, fisik tertentu ini bisa dilihat dari mimik wajahnya atau dari matanya, karena orang yang melakukan kejahatan seperti memakai narkoba lebih cenderung ininya lebih kusut, dan seseorang yang melakukan pemakaian ganja biasanya sininya hitam karena jarang tidur. Dan meskipun pandangan ini kini banyak dikritik, namun Lombroso dianggap sebagai pelapor akhirnya pendekatan ilmiah dalam kriminologi. Selain faktor biologis, paradigma positivis juga menyoroti faktor psikologi seperti gangguan kepribadian atau trauma masa kecil, serta faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan lingkungan yang tidak kondusif. Jadi, dalam pandangan ini, kejahatan dianggap sebagai hasil dari kondisi atau pengaruh yang dapat diteliti secara ilmiah, bukan karena kehendak bebas atau nilai jahat semata. Paradigma ini memiliki tujuan utama untuk menemukan penyebab dan kemudian mengendalikan kejahatan melalui intervensi sosial, pendidikan, atau bisa dilakukan rehabilitasi. Yang kedua ada paradigma interaksionis. Menurut Simet dan Shelley, paradigma interaksionis paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap paradigma positivis yang dianggap tertentu menekankan pada faktor penyebab eksternal atau kurang memperhatikan peran interaksi sosial dan makna sosial dalam membentuk perilaku penyimpang. Paradigma
interaksionis berangkat dari teori interaksi simbolik yang menemukan bahwa makna suatu tindakan dibentuk melalui interaksi antara individu dengan masyarakat. Dalam konteks kejahatan, paradigma ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak bisa langsung disebut jahat, melainkan menjadi jahat karena ada reaksi sosial dari lingkungan masyarakat terhadap tindakan tersebut. Tokoh utama dalam paradigma ini antara lain Laurent Bourdieu dan Edwin Laur dengan teori labeling atau teori pelabelan. Mereka menjelaskan bahwa ketika seorang diberi label sebagai penjahat atau pelaku kejahatan, maka label tersebut dapat mengaruhi identitas dirinya dalam pelaku selanjutnya. Sebagai contoh, ketika seseorang pernah dipenjara karena ia melakukan kasus kecil, sepertinya mencuri, atau dia mencuri karena ada sebab, karena seseorang mencuri karena faktor ekonomi atau dengan kebutuhan hidup. Akan tetapi tapi ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat, masyarakat tersebut mengecam bahwasannya kalau seorang yang pernah di penjara maka disebut penjahat. Maka di situ ada reaksi masyarakat secara langsung mengecap bahwasannya seorang yang pernah di penjara sebagai orang yang jahat. Akhirnya individu tersebut sulit diterima kembali dan pada akhirnya benar-benar terjerumus ke dalam dunia kejahatan yang lebih dalam. Paradigma interaksionis menekan bahwa reaksi sosial dan proses pelabelan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pelaku penyimpang. Oleh karena itu, pendekatan ini mengingatkan kita bahwa dalam memerangi kejahatan, sikap masyarakat dan sistem sosial juga perlu diperbaiki, bukan hanya menghukum pelakunya. Yang ketiga, yang terakhir ada paradigma sosialis. Menurut Simmons dan Shelley adalah paradigma sosial atau disebut juga ada paradigma konflik. Paradigma ini berakar daripada pemikiran Carey Mer dan banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh kriminologi seperti Richard Quincy dan William Bonger. Pada paradigma sosialis berpandangan bahwa kejahatan muncul karena ada ketimpangan sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam sistem kapitalis, masyarakat terbagi menjadi dua kelas besar. Yang pertama itu adalah kelas kuasa dan kelas pekerja. Maksudnya kelas kuasa ini kelas yang paling berkuasa dan kelas pekerja ini yang bawah. Kelas penguasa memiliki sumber daya kekuasaan dan akses terhadap hukum, sementara akses bawah seringkali menjadi korban sistem yang tidak adil. Saya ngambil contoh seperti seseorang penguasa ini, bahwasannya seseorang yang mengerti hukum melakukan tindakan korupsi. Contohnya, mereka itu bisa memanage
dirinya dengan dalil-dalil tertentu. Mereka melakukan korupsi dengan kesadaran penuh, dan mereka korupsi karena mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan penderitaan masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang bawah, contohnya yang mencuri karena kebutuhan biologis, seperti dia mencuri karena untuk memenuhi makanan, dia untuk mencuri karena mencuri makanan, akan tetapi dia dapat hukuman yang begitu berat bagi dia. Sementara kelas bawah seringkali menjadi korban sistem yang tidak adil. Menurut William Bonger, kejahatan adalah hasil dari sistem kapitalis yang menentukan nilai-nilai egoisme, persaingan, dan kepentingan pribadi. Sistem ini membuat berbagai orang hidup dalam kemiskinan, sementara yang lain hidup dalam keistimewaan. Kondisi ini menciptakan ketegangan sosial dan mendorong untuk melakukan kejahatan demi bertahan hidup. Bonger juga menegaskan bahwa hukum dalam masyarakat kapitalis cenderung berpihak pada kepentingan kelas atas. Misalnya, tindakan eksploitasi ekonomi atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang kaya seringkali disebut sebagai kejahatan, sementara tindakan kecil oleh orang miskin seperti mencuri makanan karena lapar langsung dikriminalisasi. Dengan demikian, paradigma sosialis melihat kejahatan bukan sebagai permasalahan moral individu, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil. Untuk mengurangi kejahatan, maka yang perlu diubah bukan hanya pelaku individu, tetapi juga struktur ekonomi dan sistem hukum yang menindas masyarakat bawah. Karena hukum lebih mementingkan yang memiliki kuasa atau memiliki duit. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa Cimettancheli memandang kejahatan melalui 3 paradigma besar tadi. Yang pertama ada paradigma positivis yang melihat kejahatan sebagai akibat faktor ilmiah atau penyebab eksternal yang dapat diteliti. Yang kedua itu ada paradigma interaksionis yang menekankan pentingnya reaksi sosial, makna dan proses pelabelan dalam membentuk perilaku kriminal. Yang ketiga ada paradigma sosialis yang menyoroti ketimpangan sosial, ekonomi, dan kekuasaan sebagai akar utama kejahatan. Ketiga paradigma ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kejahatan. Dengan memahami sebagai paradigma ini, kita bisa melihat bahwa menanggulangi kejahatan tidak cukup hanya dari sisi hukum saja dan hukuman, tetapi juga harus mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan kita tentang teori-teori kriminologi, khususnya dengan pandangan Simes dan Lee mengenai paradigma kejahatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.